Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Kak Ardi dalam channel Kak Ardi Sang Pembelajar. Pada video kali ini kita akan mempelajari materi tentang akidah akhlak, khususnya untuk madrasah ibtidaiyah. Sebelum kita mengawali pembelajaran kita kali ini, sama-sama kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari Allah permudah dan juga Allah memberikan pemahaman yang terbaik untuk kita. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah aku rezeki serta kefahaman yang baik. Amin. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Selamat menyaksikan. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang iman kepada takdir Allah. Dan pembahasannya berupa pengertian dari qada dan qadar. Apa itu qada dan qadar? Qada secara bahasa artinya ialah pemutusan, hukuman, perintah, pemberitaan. Secara istilah ialah pengetahuan yang lampau yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali, yaitu zaman sebelum manusia diciptakan. Adapun qadar artinya ialah secara bahasa yaitu penentuan. Secara istilah ialah terjadinya suatu ciptaan yang sesuai dengan penetapan atau kadonya Allah Subhanahu wa taala. Dan perbedaan antara qada dan qadar ialah misalkan contohnya Aisyah ingin pergi ke sekolah. Untuk sampai ke sekolah, Aisyah bisa menggunakan dua jalan. Yang pertama jaraknya dekat, hanya saja jalannya kurang bagus. Sementara jalan yang kedua jaraknya jauh, namun jalannya bagus. Pilihan melalui jalan mana itu namanya qadar. Ya, jadi Aisyah mau lewat jalan yang pertama atau jalan yang kedua itu namanya adalah qadar. Sedangkan sampai ke sekolah dengan lebih cepat itu namanya qada. Qadanya Allah. Ya. Jadi walaupun dekat belum tentu itu lebih cepat. Dan juga walaupun jauh belum tentu juga itu lebih lambat. Jadi kita nggak tahu tuh. Nah, kalau datangnya lebih cepat jalan pertama, ya itulah ketentuan Allah. Tapi di suatu saat yang lain bisa jadi lebih cepat dengan menggunakan jalan yang kedua. Ya, itu adalah perbedaan dari qada dan qadar. Adapun kita beriman terhadap qada dan qadarnya Allah, ini merupakan suatu kewajiban karena merupakan rukun iman yang keenam. Rasulullah pernah bersabda yang artinya yang dimaksud beriman ialah bahwa kamu percaya kepada Allah, para malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir dan takdir yang baik maupun yang buruk. Hadis riwayat Muslim. Nah, itu ialah tentang qada dan qadar yang merupakan salah satu rukun iman. Nah, perlu kita pahami bahwa takdir yang Allah berikan kepada kita itu sifatnya rahasia, kita tidak pernah tahu. Ya, jadi jangan buru-buru menyimpulkan. Ketika kita mendapatkan suatu musibah, belum tentu Allah membenci kita. Ya, bisa jadi Allah sayang kepada kita dan nanti di akhir perjalanan kita baru tahu manfaat dan juga hikmahnya. Nah, orang-orang yang mengimani qada dan qadarnya Allah itu dia tidak akan pernah berputus asa terhadap suatu bencana. Ketika terkena suatu bencana atau musibah, dia tidak akan putus asa. Dan juga dia tidak akan merasa sombong ketika dia merasakan kesuksesan. Nah, tidak boleh ada rasa sombong sama sekali. Manusia juga tidak boleh hanya menyerah kepada takdir saja. Ya. Jadi kita tidak boleh ya udahlah, emang takdirnya, tunggu takdirnya aja. Gitu, nggak bisa begitu. Nah, bangsa yang terbelakang juga harus dengan keras untuk dapat maju, mengubah dari sifat pemalas dan juga kurang disiplin dan bahkan sembrono, berubah sifatnya menjadi bersemangat, jadi pembelajar, jadi disiplin, jadi lebih teliti dan lain sebagainya. Dalam Al-Quran
Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Jadi ya, ketika kita ingin mendapatkan sesuatu gitu, tidak boleh dengan bermalas-malasan. Kita harus berusaha, ya, berusaha bersungguh-sungguh. Itu yang dinamakan ikhtiar. Ya, kita ikhtiar berusaha dengan sungguh-sungguh dan juga diiringi dengan berdoa. Setelah berikhtiar dan berdoa, lalu kita bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala mengenai hasilnya. Seperti itu tentang qada dan juga qadar. Pembahasan berikutnya yaitu tentang hikmah beriman kepada qada dan qadar. Apa saja hikmah-hikmahnya? Yang pertama ialah terhindar dari kesyirikan. Dengan kita meyakini ya tentang takdir Allah gitu, yang tahu hanya Allah gitu ya, tentang sesuatu di masa yang akan datang, kita terhindar dari namanya kesyirikan, mendatangi dukun, ya, ramalan dan lain-lainnya. Seolah-olah mereka mengetahui masa depan, padahal mereka tidak mengetahui sama sekali. Ada kalanya mereka benar. Jadi dari kemungkinan dari 1000 perkataan dia gitu ya, ada satu yang benar dan itu yang dinyatakan, sehingga dia terpercaya, bisa dipercaya bahwa pernyataan dia, ramalan dia benar. Maka kita dengan meyakini qada dan qadarnya Allah ini akan terhindar dari kesyirikan. Yang kedua ialah mampu istiqomah dalam keseharian. Istiqomah itu ialah konsisten terus menerus ya, karena Allah menyukai suatu amalan walaupun sedikit tapi istiqomah terus menerus, jangan berhenti ya. Lalu yang ketiga ialah bersikap waspada dan juga hati-hati ya. Orang yang mempercayai takdir, kita waspada nih ya, waspada dari ucapan-ucapan kita tidak tahu takdir kita nanti seperti apa, atau ketika kita berbuat hal yang buruk gitu, langsung Allah wafatkan kita ya, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu kita harus waspada dari ucapan-ucapan yang atau perilaku kita yang kurang baik. Hati-hati ya, hari ini kita sering sekali ya ucapan-ucapannya kata-kata yang kotor, yang mungkin menurut kalian biasa-biasa saja, tetapi dalam pandangan Islam kata-kata yang kotor itu ya ternyata selain berdampak buruk kepada kalian pun menjadi catatan dosa buat kita. Dan hati-hati, siapa yang mencontohkan suatu keburukan dan orang lain mencontohnya, maka dia akan kebagian tuh dosanya, namanya dosa jariah. Jadi dosanya nanti jadi banyak gara-gara ada yang mengikuti perilaku yang buruknya. Maka kita harus mencontohkan hal-hal yang baik. Jika orang lain mencontoh apa yang kita lakukan, maka kita akan mendapatkan pahalanya. Maka hati-hati kalian dalam bersikap. Kita semua ya, sikap kita harus hati-hati, ucapan kita pun juga harus dijaga. Lalu yang keempat ialah sabar terhadap masalah yang kita hadapi. Ya, ketika kita ada masalah gitu ya, maka kita bersabar karena kita yakin gitu ya, takdirnya Allah setiap ada masalah ini gitu ya, pasti ada hikmah di balik itu semua, dan Allah tidak akan membebani kita di luar kesanggupan kita. Yakinlah bahwa ya musibah ini memang ya masih sanggup kita menghadapinya. Lalu yang kelima ialah hikmahnya kita terhindar dari sifat putus asa. Orang yang meyakini dengan qada dan qadarnya Allah gitu ya, maka dia tidak akan putus asa. Ketika dia belajar ya hasilnya kurang memuaskan, dia terus berusaha, ya tidak putus asa. Ya, berapa banyak orang-orang yang dia cerdas gitu ya, tetapi ketika gagal dia langsung putus asa.
kita lihat di Jepang ya. Jepang itu terkenal dengan negara maju, orang-orang yang cerdas ya, tetapi dia tidak mengimani tentang qada dan qadarnya Allah ya. Maka ketika mereka gagal, mereka akan bunuh diri. Maka kasus bunuh diri banyak di Jepang. Otaknya cerdas ya, tetapi ya karena tidak ada pemahaman tentang takdirnya Allah ya, bagaimana mengimani takdirnya Allah ya, maka mereka berputus asa ketika gagal. Nah, kita tidak boleh punya mental putus asa. Ketika gagal ya coba-coba lagi, karena tidak ada orang-orang yang sukses itu tidak pernah mengalami kegagalan. Bahkan justru kegagalannya lebih banyak daripada kesuksesannya ya. Jadi anggaplah kegagalan itu adalah proses pembelajaran. Lalu yang keenam ya, hikmah dari beriman kepada qada dan qadarnya ini ialah hati kita itu menjadi tenang dalam menjalani kehidupan, tidak gelisah ya, tidak takut ya. Ini ketenangan ini yang sangat dibutuhkan. Orang mencari ketenangan tidak bisa dengan harta ya. Ketenangan itu adanya di dalam hati, dan itu bisa didapat dengan mengimani qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir hikmahnya ialah semangat dalam beramal, bekerja, dan juga bertawakal kepada Allah. Jadi kita itu senantiasa bersemangat, karena Allah berjanji tadi ya, Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga kaum itu mau mengubah sikap, perilaku, dan kebiasaan mereka, sehingga nasibnya pun akan berubah. Jadi itulah hikmah dari beriman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Itu saja pembahasan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat baik untuk kalian maupun untuk kita semuanya. Mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jika ada yang masih kurang, kakak yakin pembahasan kali ini masih banyak kurangnya. Jadi silakan kalian cari referensi, bisa membaca buku, dan juga bisa melihat video-video yang lain, atau kalian bisa searching di internet. Itu saja, terima kasih. Jika ada pertanyaan bisa kalian tulis di kolom komentar. Terima kasih. Kata akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.